Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pola dasar baju wanita lagi ya. Tapi ini tentu saja berbeda dari dua teknik pola dasar baju wanita sebelumnya. Tidak seperti yang ini dan tidak juga seperti yang ini. Ini adalah teknik yang berbeda. Dan titik perbedaannya, pola dasar baju wanita ini pundak belakangnya naik mirip seperti kemeja pria ya. Terus badan depan dan belakang dibuat sama. Dan yang ketiga tidak pakai kupnat samping. Nah, supaya lebih mudah dipahami di titik mana saja perbedaannya, maka saya akan ngambil ukuran yang sama dari video yang ini ya. Dan untuk teman-teman yang baru di channel ini, barangkali ingin tahu video apa saja yang sudah saya upload, nanti setelah selesai nonton video yang ini, bisa langsung saja dicek. Caranya tinggal klik saja nama channelnya Almijan Taylor, lalu setelah masuk di bagian beranda langsung saja menuju bagian playlist ya. Nah, di bagian playlist ini video yang sudah saya upload akan saya simpan sesuai kategorinya. Teman-teman tinggal cari-cari saja, barangkali ada video yang kebetulan dibutuhkan. Dan jika dianggap channel ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe dan dibantu share ke sosial media yang teman-teman punya. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Oke, pertama kita buat garis sudut seperti ini. Lalu ukur tinggi. Di sini saya buat 70 cm ya, kasih tanda. Di sini juga. Dan jangan lupa maju dulu 1,5 cm untuk garis kancing. Lalu di sini cari angka 20 cm dari garis kancing ya. 20 cm ini adalah setengah dari lebar pundak. Pundaknya 40, setengahnya berarti 20. Kita kasih tanda dulu 20. Lalu kurangi di sini sekitar setengah senti. Oke, terus turun dari garis atas 4 cm. Dan dari titik ini cari angka 13 cm. 13 cm ini adalah sepertiga dari lebar pundak. Lebar pundaknya 40 dibagi 3 berarti sekitar 13,3 ya. Kita ambil bulatnya saja 13. Di sini kita kasih tanda. Lalu di sini turun 7,5 cm. Kita garis dulu seperti ini. Dan jangan lupa di sini dibuat garis sudut untuk garis bantu saja. Terus untuk turun garis dada di sini 19 cm. 19 cm ini adalah setengah lebar pundak dikurangi 1. Pundaknya 40, setengahnya 20, dikurangi 1 cm berarti 19 cm. Tapi 19 cm ini setelah naik 2 cm. Karena nanti pundak belakangnya akan naik 4 cm. Berarti pundak belakang nantinya di sini. Dan setengahnya berarti 2 cm di sini. Nah, dari titik 2 cm ini baru kita cari angka setengah lebar pundak dikurangi 1 itu ya. Berarti 19 cm. Kasih tanda. Kita garis. Dan untuk garis pinggangnya turun sekitar 18 cm. Kita garis. Lalu untuk garis pinggul turun lagi sekitar 20 cm dari garis pinggang. Kita garis juga. Sekarang lingkar dadanya 100 cm. Kita ambil seperempatnya berarti 25 cm dari garis kancing ya. Kasih tanda. Lalu lingkar pinggangnya 84, kita ambil seperempatnya juga berarti 21. Kita kasih tanda. Dan untuk bagian pinggang jangan lupa ditambah lagi 3 cm untuk jatah kupnat ya. Terus pinggulnya 108, kita ambil seperempatnya berarti 20 cm.
Dan di sini kita buat lurus saja, berarti 27 cm juga. Kita garis seperti ini. Terus bagian lingkar ketiaknya digaris juga dan dari bagian atasnya sedikit mengikuti garis sudut. Selanjutnya untuk kupnat, dari garis pinggul naik sekitar 13 cm. Dan untuk batas bawah turun sekitar 13,5. Lalu jarak dari garis kancing saya buat 9,5. Kita garis. Lalu yang 3 cm ini kita pindahkan di sini, berarti 1,5 1,5. Kita garis lagi. Terus untuk bagian samping ini biasanya setelah bajunya jadi pas dipakai di sini akan kelihatan turun ya. Apalagi ini tidak pakai kupnat samping. Nah, untuk antisipasinya di sini bisa kita naikkan sekitar 1 atau 2 cm atau bisa sampai 2,5 cm. Atau kalau di sini tidak naik, maka bisa bagian tengah depannya yang diturunkan. Tapi di sini saya akan buat bagian sampingnya yang naik sekitar 1,5 cm. Kita garis seperti ini. Sekarang kita gunting, dan seperti biasa untuk pengguntingan saya selalu gunting di ukuran pas. Jadi jika nanti pola ini dijiplakan ke kain atau kita motongnya langsung di kain, maka jangan lupa dikasih lebihan sekitar 2 atau 2,5 cm untuk kampuh ya. Oke, badan depannya selesai, lanjut badan belakang. Caranya kita tempel saja pola badan depannya seperti ini. Dan tepian karton ini harus pas di lurusan garis kancing ya. Kita pegang pakai jarum pentul supaya tidak geser. Sekarang di sini naik 4 cm seperti yang sudah direncanakan. Kita garis. Terus yang 4 cm ini kita bagi 2, berarti 2 cm. Kita kasih tanda di sini. Lalu dari tepi karton ini ke garis yang ini cari angka setengah lebar pundak, yaitu 20 cm. Di sini. Lalu bagian ketiak keluar sekitar 1,5 cm. Kita garis dulu seperti ini. Sekarang kita cek lebar pundak badan depan. Di sini ada 13 cm. Nah, yang 13 cm ini kita tarik ke pundak badan belakang. Di sini 13 cm, kasih tanda. Terus dari titik ini kita tarik garis lurus ke arah tepi karton. Dan dari garis yang ini turun dulu 2 cm. 2 cm ini adalah setengah dari naik pundak badan belakang ya. Terus turun lagi 2 cm. 2 cm yang ini adalah rumus. Kita garis seperti ini. Lalu kita gunting seperti ini. Dan untuk badan belakang di bagian sini garisnya dibuat lurus saja ya. Lalu kupnatnya kita jiplakan ke badan belakang. Dan untuk kupnat belakang batas atasnya adalah garis dada. Terus di sini ambil 3 cm, berarti 1,5 1,5. Kita garis lagi. Sekarang coba perhatikan di sini.
Jika nanti pundak badan belakang disambungkan ke pundak badan depan seperti ini ya, maka titik pundak itu di lipatan ini. Coba kita kasih tanda. Nah, makanya saya ngukur setengah lebar pundak itu di sini. Dan kenapa pundak badan depan tadi dikurangi setengah senti? Supaya pas dilipat seperti ini posisi nyambungnya pas ya. Dan dari titik ini juga patokan turun garis dada. Karena ini adalah titik lipatan pundak. Sekarang kita cek lingkar ketiaknya. Dari kerong ketiak depan dulu seperti ini. Perhatikan angkanya ada 21,5. Kita sambung dengan kerong badan belakang. Ada 45,7. Kita bulatkan saja 46 ya. Terus lingkar kerong leher belakang dulu. Perhatikan angkanya ada 10 cm ya. Lalu sambung dengan kerong leher badan depan. Ada 23 cm. Kali 2 berarti 46 ya. Sampai garis tepi. Berarti kalau sampai garis kancing sekitar 43. Sekarang tinggal pola tangan ya. Caranya kartonnya kita lipat 2 seperti ini. Lalu kita buat garis sudut dulu. Terus ukur panjang tangan. Di sini saya buat 55 cm. Dan untuk lebar ujung tangannya saya buat 12,5. Terus di sini kasih tanda sekitar 13,5. Lalu di sini cari angka 22 cm. 22 cm ini adalah dari setengah lingkar ketiak dikurangi 1. Lingkar ketiaknya 46, kita bagi 2 berarti 23, dikurangi 1 berarti 22 cm. Kasih tanda. Lalu di sini maju sekitar 4 cm. Kita garis dulu. Terus bagian ini bisa pakai garisan lurus. Atau kalau mau bisa pakai garisan lengkung seperti ini. Dan di sini kita bagi 2. Ada 19,5. Kita bagi 2 berarti sekitar 9,7 ya. Lalu keluar di sini sekitar 1 cm. Kita garis seperti ini. Dan kita gunting. Terus untuk bagian depannya kita gunting lagi sekitar 1 cm. Dan jangan lupa kasih tanda supaya tidak ketukar depan sama belakang. Oke, jika dianggap tutorial ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe dan dibantu share ke sosial media yang teman-teman punya. Sebelum beranjak, tonton juga tutorial saya yang lainnya dengan mengklik video yang ada di kiri kanan layar Anda. Semoga bermanfaat, tetap ikuti Almijan Taylor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.